Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas siap-siap. Kemensos akan tempatkan guru lulusan PPG mengajar di sekolah rakyat. Simak selengkapnya. Kementerian Sosial Kemensos rencananya akan menempatkan mereka untuk mengajar di sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam pemilihan guru tersebut, guru akan mengikuti seleksi terlebih dahulu. Sementara, untuk penempatan akan menyesuaikan dengan tempat tinggal guru tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, menjelaskan bahwa sekolah rakyat akan memberikan layanan pendidikan gratis dengan konsep asrama dan lingkungan belajar yang berkualitas. Presiden ingin memulihkan keluarga miskin, sekaligus mendorong agar wong cilik bisa bangkit dan berperan signifikan dalam Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Maka itulah dikatakan ini sebagai upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan, kata Gus Ipul. 53 bangunan siap jadi sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 53 bangunan yang siap digunakan sebagai sekolah rakyat. Bangunan-bangunan ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Adapun bangunan yang digunakan berasal dari ases Kemensos seperti sentra terpadu, balai diklat, dan gedung-gedung yang memenuhi syarat. Pemerintah daerah juga turut memberikan usulan bangunan yang perlu direvitalisasi atau lahan seluas 5-10 hektar. Sistem asrama, Gus Ipul meyakini bahwa sistem asrama akan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik dan karakter siswa. Banyak kisah sukses dari mereka yang bersekolah asrama, dan terbukti orang bisa lebih konsentrasi, fokus belajar, disiplin, dan lebih tertib, ujarnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Dalam prospek pelaksanaannya, tentunya butuh banyak tenaga pendidik dan guru yang berkualitas. Dalam hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan dua opsi menarik terkait perekrutan guru yang akan mengajar di sekolah tersebut. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Dua opsi menarik untuk guru sekolah rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa guru yang akan mengajar di sekolah rakyat dapat berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, penugasan dari aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi syarat. Yang kedua, guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG. Itu yang dua itu masih dimatangkan, kata Gus Ipul. Pelatihan khusus untuk guru terpilih. Tidak hanya sekedar dipilih, guru-guru yang lolos seleksi akan mendapatkan pendidikan khusus sebelum mereka mulai mengajar di sekolah rakyat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum dan metode mengajar yang akan diterapkan. ASN yang memenuhi syarat nanti untuk dites kembali
yang sudah lulus tes PPG. Nanti dites kembali dan penempatan disesuaikan dengan tempat tinggal mereka, ucap Gus Ipul. Kurikulum dan tata kelola yang matang. Pemerintah telah menyiapkan kurikulum yang matang untuk sekolah rakyat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdaksmen. Selain itu, tata kelola sekolah ini juga akan melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Dikti, untuk memastikan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lain. Kurikulumnya sudah cukup matang, yang memimpin adalah Dikdaksmen, ujar Gus Ipul. Diketahui saat ini terdapat 53 sekolah rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025 sampai 2026. Selain itu, 82 sekolah rakyat lainnya sedang dalam tahap asesmen bangunan dan tanah. Pemerintah juga akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana nantinya yang membangun PU, bukan Kementerian Sosial. Yang membangun adalah PU, kata Gus Ipul. Anggaran dan biaya operasional. Pemerintah sedang menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk operasional sekolah rakyat. Perhitungan ini akan disesuaikan dengan biaya operasional per siswa, yang akan berbeda-beda tergantung pada jenjang pendidikan dan indeks biaya hidup di masing-masing daerah. Jadi, per orangnya itu berapa nanti kami siapkan, kata Gus Ipul.